Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Junita dan NPM A1G024137, berada di kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang keterampilan menyimak dengan dosen pengampu Bunda Yuli Amalia. Selamat menyaksikan. Definisi keterampilan menyimak. Menyimak merupakan sebuah proses mendengarkan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi, menangkap pesan, dan memahami makna dari komunikasi yang ingin disampaikan pembicara melalui bahasa lisan, menurut Tarigan 2021. Sedangkan menurut Putri dan Widoyoko 2021, keterampilan menyimak merupakan kemampuan seseorang untuk memahami isi simakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Artinya, keterampilan menyimak merupakan mendengarkan dengan unsur kesengajaan untuk mendapatkan informasi dan makna yang ingin disampaikan oleh pembicara melalui bahasa lisan. Selanjutnya yaitu strategi keterampilan menyimak. Menurut Nunan, ada 5 strategi keterampilan menyimak. Yang pertama yaitu memprediksi, menebak isi atau arah pembicaraan sebelum atau selama mendengarkan. Yang kedua, mendengarkan secara selektif, fokus hanya pada informasi yang penting. Yang ketiga, mendengarkan dengan banyak maksud, memahami isi dengan tujuan berbeda, misalnya untuk informasi, hiburan, atau instruksi. Yang keempat, menarik kesimpulan, memahami makna tersirat yang didengar. Yang kelima, mempersonalisasikan, mengaitkan isi yang didengar dengan pengalaman atau pengetahuan pribadi. Menurut John Peet, ada 3 keterampilan menyimak. Yang pertama, pre-listening, yaitu mengajarkan terlebih dahulu kosakata yang terdapat dalam pembahasan yang ingin disampaikan. Yang kedua, listening, yaitu proses mendengarkan atau menyimak yang diikuti dengan seputar pokok bahasan yang belum dipahami. Yang ketiga, yaitu post-listening, yaitu menganalisis kembali bahasan serta menyimpulkannya dengan bahasa atau pemahaman sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis menyimak. Menurut Henry Guntur Tarigan 2008, membagi jenis menyimak menjadi 2 macam. Yang pertama, menyimak ekstensif adalah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari guru. Contohnya, mendengarkan radio, televisi, percakapan orang di jalan, di pasar, dan lain-lain. Yang kedua, menyimak intensif adalah menyimak yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Contohnya, menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak kreatif, menyimak eksploratif, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada tantangan dalam menyimak. Yang pertama yaitu karena faktor fisik, gangguan suara, noise, dari luar yang membuat konsentrasi berkurang. Yang kedua, kondisi kesehatan pendengaran seperti kelelahan atau pendengaran yang kurang baik. Yang kedua, faktor psikologis, kurangnya motivasi dan minat terhadap materi yang didengarkan, dan pikiran bercabang, sehingga tidak fokus. Yang ketiga yaitu faktor kosakata yang terbatas, sehingga sulit untuk memahami isi pembicaraan. Perbedaan pembicaraan, dialek atau logat, kecepatan bicara pembicara yang terlalu cepat atau yang terlalu lambat. Yang keempat ada faktor lingkungan, suasana kelas atau tempat belajar yang tidak kondusif, kurangnya fasilitas penunjang, misalnya audio yang tidak jelas. Yang kelima yaitu faktor materi, materi yang terlalu sulit, abstrak, dan tidak sesuai dengan tingkat kemampuan pendengar. Materi terlalu panjang sehingga membuat pendengar kehilangan fokus. Yang keenam yaitu faktor keterampilan penyimak. Pendengar belum terlatih untuk menangkap ide pokok, kurang mampu membedakan informasi penting dan tidak penting, tidak terbiasa mencatat poin penting saat menyimak. Yang terakhir yaitu konsep menyimak di SD. Yang pertama adalah pengertian. Menyimak adalah salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting, terutama bagi siswa SD. Menyimak bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi juga melibatkan proses memahami, menafsirkan, dan menilai informasi yang diterima melalui bahasa lisan. Yang kedua ada fungsi. Yang pertama, mengembangkan pemahaman siswa
belajar menangkap isi pesan dari guru, teman, atau media audio. Yang kedua, melatih konsentrasi. Anak dilatih untuk fokus pada ujaran yang didengarkan. Yang ketiga, meningkatkan kosakata melalui menyimak. Siswa mengenal kata dan struktur bahasa baru. Yang keempat, mendorong keterampilan berbahasa lain. Menyimak menjadi dasar untuk berbicara, membaca, dan menulis. Yang selanjutnya ada jenis. Yang pertama, menyimak intensif. Mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memperoleh informasi tertentu. Yang kedua ada menyimak ekstensif. Menyimak santai dengan mendapatkan hiburan, misalnya mendengarkan cerita. Yang terakhir ada tujuan. Yang pertama itu memahami instruksi guru. Yang kedua, menyerap informasi dari teks bacaan yang dibacakan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap apresiatif terhadap cerita, dongeng, atau lagu. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis sejak dini. Itulah pembahasan materi kita pada hari ini tentang keterampilan menyimak. See you next time.